Shalom, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Hidup Yesus, hidup Yesus, Yesus hidup. Para pemimpin dunia ini silih berganti dan mereka memiliki batu nisan. Tetapi Yesus Kristus hidup untuk selama-lamanya. Perkenalkan, nama saya Paul Erepi. Saya bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengizinkan saya ada dalam program Voice of Life pada saat ini. Dan ini adalah satu anugerah Tuhan untuk kami akan memberitakan kabar baik mengenai keselamatan kekal. Dalam hidup ini, apakah tujuan manusia? Tujuan manusia dalam hidup ini adalah ibadat. Dan ibadat itu kepada siapa? Ya tentu kepada Tuhan. Dan kepada Tuhan yang mana? Nah, saat ini saya ingin membagikan kepada para pemirsa live channel. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Demikian kata Alkitab. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus satu-satunya pemimpin yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Dan tidak ada satu pemimpin dalam dunia ini yang berani mengatakan demikian. Karena seperti tadi saya katakan bahwa pemimpin dalam dunia ini silih berganti, mereka punya batu nisan. Tetapi Yesus tidak punya batu nisan, karena dia hidup untuk selama-lamanya. Kemudian saya ingin bacakan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan tidak ada kepada siapapun kecuali kepada Dia yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Karena Dia berani berkata demikian karena Dia adalah manusia sempurna, bukan seperti kita. Saya bacakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 Petrus pasal yang pertama ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. "Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu." Keselamatan itu hanya kita bisa peroleh dengan kasih karunia melalui Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Saya kembali lagi baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh." Yesus yang banyak orang berkata Dia memang sebagai Allah, Dia juga sebagai manusia. Dia Allah yang sempurna, Dia juga manusia yang sempurna. Yang mati di Golgota adalah Yesus dalam kemanusiaannya, bukan kealahannya. Kalau Allah tidak bisa akan mati, dibunuh. Tapi Yesus dalam kemanusiaan, Dia mati di Golgota untuk memberikan satu kehidupan bagi umat manusia. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita dibenarkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan karena oleh darahnya yang tertumpah di Golgota, maka inilah yang menebus, menghapus dosa umat manusia.
Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ayat 28. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, atau dalam bahasa lain dikatakan Isa Al-Masih, adalah mempunyai satu kepastian hidup kekal. Saya baca lagi di dalam Roma pasal yang ke-5, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat yang ke-10. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi percaya kepada Yesus pasti beroleh keselamatan. 3 kali dalam pembacaan kita pada saat ini berbicara mengenai keselamatan. Bukan 1 kali, kalau 1 kali mungkin ya itu kebetulan. Tetapi 3 kali disebutkan di dalam Alkitab bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh kehidupan kekal. Hikmat dunia ini menjadi kebodohan yang banyak menipu umat manusia. Katanya masuk surga dibayar, ya, pintar, punya kedudukan tinggi maka akan beroleh kehidupan kekal. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu hikmat daripada manusia. Tetapi kita melihat di dalam 2 Korintus, kembali lagi 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke 2 Korintus pasal yang pertama ayat 19 kembali dan 20 dia katakan, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam Yesus dikatakan ya. Artinya ada kepastian. Ada sesuatu yang dia janjikan bagi orang yang percaya kepadanya. Untuk bukan sekedar menjadi pengikut, tetapi akan mewarisi kerajaan sorga itu. Karena siapakah, kita lihat kembali siapakah Yesus itu, ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-4 ayat 18. Lukas, kitab Injil Lukas 4 ayat 18. Di sana kita menemukan ayat ini berkata demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Roh Tuhan ada padaku. Inilah perbedaan antara manusia dan Yesus. Yesus bisa berkata, Roh Tuhan ada padaku. Karena tadi saya katakan dia sebagai Allah, dia sebagai manusia yang sempurna. Nah, bagaimana dengan roh manusia? Nah, roh manusia yang ada di dalam kita itu adalah roh ciptaan. Di dalam Sakaria pasal yang ke-12, Sakaria pasal 12, kita akan melihat apa kata Alkitab tentang roh yang ada di dalam hidup kita. Ya. Sakaria pasal 12 ayat yang ke-1, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit
dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Menciptakan roh dalam diri manusia. Siapa yang menciptakan roh? Tuhan. Tadi saya katakan Yesus adalah Tuhan. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai manusia. Dialah yang menciptakan roh di dalam hidup manusia. Itu sebabnya kalau kita melihat kembali dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai ke-3, dia katakan bahwa jangan gelisah hatimu, aku pergi ke rumah Bapa dan aku akan menyiapkan tempat bagimu. Aku pergi, dia sebagai manusia, dia akan pulang ke sorga. Dan dia akan menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Karena siapa dia sesungguhnya kalau kita lihat, jabatan ini tidak akan ada dan siapapun tidak bisa mengklaim bahwa jabatan ini ada sama dia sebagai seorang manusia. Kita baca di dalam Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa dia ini? Inilah yang pada umumnya pada bulan Desember dirayakan hari Natal untuk merayakan hari kelahiran sang bayi ini. Nah, bayi ini oleh Nabi Yesaya dikatakan di atas pundaknya dia memiliki gelar sebagai penasehat ajaib. Dia sebagai Allah yang perkasa. Dia sebagai Bapa yang kekal dan Raja damai. Bagi orang yang mau percaya kepada dia ada damai. Ada satu saat kami berbincang-bincang dengan seorang dosen di suatu perguruan tinggi yang terkenal. Dia katakan, apa yang kamu dapatkan ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Spontan, dari hati, tanpa harus dipikir, keluar dari mulut ini. Ketika kami percaya kepada Yesus, yang kami dapatkan bukan uang banyak, ya, bukan harta, bukan hal-hal yang duniawi yang dicari oleh semua orang. Tapi pertama yang kita dapatkan ketika kita percaya Yesus adalah sukacita, damai sejahtera. Karena apa? Di sini, di ayat ini dia katakan dia adalah Raja damai. Di dunia ini tidak ada tempat yang damai, tidak ada. Ketika Anda percaya kepada Yesus, di sana Anda akan mendapatkan damai itu. Tidak tunggu besok, tidak tunggu lusa. Saat ini pun ketika Anda mau percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, Anda akan dapatkan, dan bukan mudah-mudahan, Anda akan coba percaya kepada Yesus. Anda akan dapatkan damai sejahtera, bukan nanti 1 jam. Saat ini Anda akan dapatkan. Karena dia hanya sejauh doa, kata sebuah lagu. Ya. Seruan hati kita yang sedang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang perih, dalam keadaan yang bermasalah. Anda coba percaya kepada Yesus. Anda akan dapatkan itu secara cuma-cuma. Ya, tidak dibayar. Kenapa? Ya, karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kali lagi saya ingin bacakan Yohanes 3 ayat 16. Di sana ayat itu berkata demikian. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya. Anda ada di mana? Ada di gunung, ada di lembah, ada dalam goa, ada di jalan, ada dalam pergumulan hidup, ada masalah dalam hidup. Ketika Anda akan percaya kepada Yesus, bukan hanya kesehatan, bukan hanya damai sejahtera, tapi Alkitab katakan Anda akan beroleh hidup yang kekal. Dan kehidupan yang kekal ini, tadi saya katakan adalah satu kepastian di dalam Yesus. Sekali lagi, kehidupan kekal hanya ada kepastian di dalam Yesus. Bukan mudah-mudahan, bukan doakan saya supaya selamat, bukan semoga, tetapi satu kepastian. Mengapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, kembali saya ingin
bacakan ayat yang tadi saya baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Saya teruskan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang diperoleh manusia. Ya, karena kita kembali lihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan 10, dia katakan di sana demikian Alkitab. Sebab Allah sangat meninggikan Dia. Siapa Dia? Dia inilah Yesus. Dia inilah Isa Al-Masih. Dia inilah junjungan yang ilahi. Dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia yang namanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, Alkitab katakan Dia penguasa sorga, Dia penguasa bumi ini, dan Dia penguasa kalau ada kehidupan di bawah bumi. Karena Dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dia katakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah. Siapa firman itu? Firman itu adalah kalam Allah. Dabar. Dan Dia bersama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Nah, kalau kita baca bagaimana Dia ditempatkan sebagai juru selamat, bukan hanya manusia yang ada di planet bumi ini. Kalau Anda ada di luar planet nanti, keselamatan di luar planet bumi ini ada di dalam Yesus. Ya. Kalau ada tempat kehidupan lagi di luar, di bawah planet ini, keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan tidak ada keselamatan di dalam Dia kecuali di dalam manusia ini, kecuali percaya kepada Yesus. Sekali lagi, percaya kepada Yesus akan beroleh keselamatan. Karena keselamatan kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di mana Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Dia datang dalam dunia ini untuk mencari Anda yang sedang punya masalah. Dia datang ke dalam dunia ini untuk memberikan tawaran. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan beban berat, aku akan berikan kelegaan. Siapa manusia yang bisa memberikan kelegaan kalau bukan Tuhan? Dan ayat selanjutnya di dalam Matius pasal 28 ayat 29 dikatakan, maka tanggunglah kuk yang aku berikan. Karena kuk yang aku berikan ringan, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Seorang yang sedang galau, seorang yang sedang ada pergumulan dan masalah hidup, Anda mempunyai satu kegalauan dalam hidup Anda. Tapi coba Anda percaya kepada Yesus. Dan serahkanlah kekhawatiranmu, masalahmu, penyakitmu. Serahkan kepada Yesus. Maka Anda akan melihat mujizat akan terjadi. 35 tahun yang lalu saya divonis oleh Profesor Dr. Mahar Marjono sebagai seorang dokter kepresidenan bahwa di dalam tubuh saya ada penyakit yang belum ada obatnya, ya, kekurangan enzim, dan saya harus berobat seumur hidup. Ketika saya mendengar berita itu, saya down. Saya bilang, Tuhan, apa artinya lagi hidup ini? Apa artinya? Saya sudah divonis mati oleh seorang yang terkenal pada waktu itu, ya, karena beliau adalah dokter kepala kepresidenan, dan dia sangat paham mengenai kesehatan. Lalu beliau katakan, Anda mulai saat ini tidak bisa bicara lebih dari 10 menit. Kalau Anda lewatin, Anda akan binasa.
Tapi saya berkata, saya punya Tuhan. Saya tidak akan kalah dengan apa yang dikatakan oleh medis. Lalu saya berdoa, saya percaya kepada Isa. Dan saya percaya dia bisa sembuhkan. 35 tahun saya masih berdiri. Dan saya bisa bicara lebih dari 1 jam. Itu karena apa? Percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Bukan sakit penyakit saya yang disembuhkan. Tetapi pergumulan hidup, masalah hidup, apapun. Hutang piutang yang Anda alami. Dia yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Dia akan selesaikan persoalan saudara. Ya. Kita ketakutan karena bill kolektor yang cari kita. Tetapi Anda boleh belajar serahkan persoalanmu. Percaya kepada Yesus yang akan menyelesaikan persoalanmu. Tidak tahu dari mana Tuhan akan membukakan jalan itu. Maka Anda akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwamu. Ini ya pesan daripada Alkitab untuk kita semua pada saat ini. Dan saya percaya kesempatan baik yang diberikan oleh program acara dari Voice of Life ya, dengan para pemirsa dari Live Channel yang sudah mengikuti acara ini, saya berdoa kiranya Tuhan akan menolong Anda dimanapun Anda berada. Anda bukan hanya beroleh keselamatan hidup di dunia ini, tapi terutama Anda akan memperoleh keselamatan hidup kekal untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Dan inilah dicari oleh manusia ya. Sorga itu siapa yang punya? Yang membuat sorga itu adalah Yesus. Bukan hanya dia datang ke sorga, dia yang membuat sorga, dia pemilik. Dan sorga itu dia bisa turunkan, bukan hanya di atas langit, dia bisa turunkan dalam hidupmu sebagai pribadi. Sorga itu yang saya katakan ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya. Dan saat ini kita akan tutup dalam doa. Kami akan berdoa kiranya Tuhan akan memberkati seluruh permisa Live Channel yang mengikuti acara ini. Bapa sorga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur acara ini, berita ini boleh disampaikan. Dan kami percaya ada orang-orang yang sedang sekarat, ada orang-orang sedang masalah, ada orang-orang yang sedang dalam pergumulan hidup, ada orang yang sedang dalam tekanan yang luar biasa dan tidak dia tahu mau pergi kemana. Kami berdoa supaya orang itu boleh percaya kepada Yesus. Dia menyerahkan persoalan kepada Yesus. Maka segala beban Tuhan Yesus akan ambil alih. Dan dia akan memberikan keselamatan bagimu. Dia akan memberkati Anda. Dia akan menolong Anda. Dia akan memberikan jalan keluar. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat untuk semua umat manusia. Demikianlah siaran kami pada siang hari saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.